Dan sebagian besar alasan mereka ialah berlindung dari Takagami. Saat itu coach sebenarnya sudah mencapai tujuannya, yakni mengalahkan Takagami. Takagami sering mati, namun bangkit lagi. Pada akhirnya chaos besar-besaran terjadi dalam tubuh coach dan membuat Joe dan Joe Firman panik dan membentuk sebuah kelompok elit untuk mementingkan chaos. Sangat bodoh coach menampung begitu banyak orang jahat dalam satu tempat. Itu menyebabkan mereka tidak bisa bersatu. Mereka semua menginginkan kekuasaan dengan mencari kekuatan, karena yang terkuat akan menang. Iya kan? Tim elit tidak bisa menghentikan chaos, hingga tujuan Joe dan John hanya tertuju pada coach dan tidak kembali mendapatkan kesempatan memporak-porandakan PBB. Boom! Dengan tidak adanya PBB, seluruh dunia panik. Begitupun John dan Joe Tring. Pikiran mereka kalang kabut hingga mereka berselisih untuk mendapatkan kekuatan RF-312 yang sudah menjadi Reaver. Mereka bertarung hingga ke bulan dan lama tak terdengar kabar. Sementara itu coach dipimpin pasukan elitnya kewalahan menghadapi seorang pengkhianat coach, yakni dari grup pertama yang keluar dari coach, yaitu Z. Sepertinya aku tahu orang itu adalah Machine Coach Kill. Tunggu dulu, setahuku pemimpin coach itu Jack dan John, bukan Joe Tring. Hahaha, kau anak baru. Kau pikir ada beberapa pemimpin coach yang kau tahu. Kenapa John bisa hidup begitu lama? Itu karena Reaver. John setelah pertarungannya di bulan dengan Joe, nama Joe tak pernah terdengar olehku. Yang ada hanya sosok misterius Jack yang tiba-tiba muncul dan jadi pimpin coach. Dan kau tahu, hanya bertemu dengan pimpinan coach yang baru itu dan memodohimu dengan memalsukan sejarah. Tidak mungkin. Ketahuilah Fizz, ini bukan arsip lagi. Ini masa laluku di coach yang begitu lama. Dan kau hanya anak baru. Dan kau hadir setelah coach tidak bertarung dengan Takagami lagi. Coach bertarung dengan Machine. Dan Takagami entah mengapa menjadi lupa ingatan dan beralih ke coach. Katanya proses hidup dan mati Takagami mempengaruhi otaknya hingga dia berubah jadi baik. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia bisa kembali jadi monster kapan saja, dan kau harus membunuhnya Fizz. Kau jelas tahu mengapa di akhir cerita hanya kalian yang tersisa di coach. Itu karena sebuah pertarungan sudah lama sekali, Zane, sebelum kau mengkhianatiku. Kau kenapa? Apa yang akan kubuat kau menderita? Teman-teman, selamatkan diri kalian. Dia masih hidup. Ya, aku tahu. Aku melihatnya. Aku akan membawa Mike. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Zane? Kalian pergilah ke tempat yang aman. Aku akan menghalanginya. Kalian tahu aku tidak tenang menghancurkan bumi sebelum menghancurkan kalian. Bush. Hahaha. Tidak berubah ya. Kalian masih berpikir bisa lari dariku. Hahaha. Cepatlah, das. Tap siap. Boom. Siu. Buak. Ya. Boom. Tidak mungkin, Zane. Sudah lama aku ingin lakukan itu. Siapa berikutnya? Duk. Zane masih hidup.
Dia memang hebat. Baiklah, biar ku tebak. 2 orang itu kabur dan kau menahanku di sini. Kau merusak pelindungku. Pelindung ini 100.000 ton. Waktu itu kondisi Code sangat kritis. John dan Jack waktu itu sedang bertarung untuk memperebutkan rival. Karena Joe tahu rencana jahat John yang menguasai bumi. Mereka bertarung entah di mana. Mereka menghilang dari permukaan bumi. Sementara itu, di waktu yang bersamaan aku melihat Fizz, seorang baru. Di coach sedang memperhatikan pertarungan antara tim elit. Coach melawan Machine. Mana yang lain? Kau berdiri tepat di depanku. Aku senang sekali karena terkena hantaman Machine. Kau anggota baru coach? Kau Fizz kill. Ya, aku disuruh oleh Tom Jack untuk menjaga tim elite coach. Oh begitu ya. Berarti kau tahu mereka akan disimpan dengan nuklir lalu kau akan mengawasinya sampai terbangun. Iya, kenapa kau bisa tahu? Siapa kau? Aku tidak penting yang harus kau tahu. Coach sekarang terpecah menjadi 40 grup. Jadi kau orang yang sekarat itu? Ya, kau benar Fizz. Itu aku. Hanya aku yang tersisa waktu itu di coach. Dan memberitahumu yang sebenarnya. Jadi sekarang apa? Sebenarnya dia mengerti atau tidak sih? Wah, ternyata ada reuni kecil-kecilan di sini. Pantas kau sangat betah. Wah, aku hanya memberikan sedikit pelajaran sejarah pada anak ini. Bos khawatir, sebetulnya kita harus pulang. Sring, siapa kau? Tenanglah, aku hanya ingin mengambil orang ini. Boleh kan? Tidak usah kau hiraukan dia. Dia hanya orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Terus bagaimana dengan coach? Apa kau masih ingin melanjutkannya? Oh iya coach. Hey Fizz. Untuk sementara waktu coach kubebaskan dan kuserahkan padamu. Tapi ingat, jika terjadi sesuatu, aku tak akan tinggal diam. Aku mesti tahu siapa dia, siapa namanya. Fizz, apa yang terjadi? Aku harap Zen baik-baik saja. Ya, aku juga. Pelindung 100.000 ton ya. Ya benar saja kau Zen. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan membiarkan temanmu lari? Kau hanyalah robot. Terus kenapa? Kau tidak mengerti apa-apa. Lucu sekali kau ini. Jadi kau anggap ini bukan robot? Kau perlu kuingatkan kembali. Kau ini siapa? Kau tahu kan? Kau juga robot. Kau dibesarkan dari tangan-tangan ilmuwan dan disusupi dengan makanan-makanan ilmiah. Kau robot. Kau sebuah penemuan, Zain. Manusia dengan otaknya yang terbatas mencoba menyaingi Tuhan, tapi malah menciptakan neraka di bumi ini dan menghasilkan kita alat untuk bertempur untuk menguasai semuanya. Masa-masa yang kelam itu akan berakhir. Kau bicara apa, Berakhir karena kau yang akan menguasai segalanya pada akhirnya. Kau telah menghancurkan pelindungku. Sekarang aku akan lebih bebas untuk mengalahkanmu. Jadi begitu ya, 100.000 ton. Pelindungku tinggal 90% lagi sebelum pecah semuanya. Ini adalah cara Hanzo menggunakan pelindung. 10 tahun lamanya Hanzo mengurungmu. Aku sudah berhati keras untuk mengalahkanmu, Machine. Ternyata selama ini dia memakai pelindung. Hebat juga ya dia. Inikah yang dia sebut sebagai Zen, salah satu pasukan elite coach. Aku sudah menunggu saat-saat ini. Kupikir kau akan tambah kuat. Apa? Kenapa dia tidak terlalu sedikit pun? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal tinggal 90.000 ton. Kau membuatku merasa aneh. Cuing. Apa dia menghilang?
Wow. Sekilas aku berpikir akan melawan seorang yang sekuat Hanzo. Siu. Bruk, 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 bruk. Hebat sekali. Aku tidak bisa bergerak. Kau buat aku jadi bingung saja. Puah. Puah. Puah, 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 puah. Hiya. Hahaha. Sampai kapan kau akan bertahan, Zain? Hahaha. Duk. Duk. Hah. Ya, buah, 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 buah. Hai kau, sini. Rupanya selama ini kau hanya memanfaatkanku untuk muka pelindungmu, tuh. Hah? Kalau begitu, kau tahu siapa yang bodoh sekarang? Sekarang kau bicara seolah kau bintang. Cuing. Kau ingin tahu kekuatan mata itu? Puh. Ternyata mata itu benar adanya sangat cepat. Mata yang dapat melihat kemana saja seperti lalat. Puah. Puah. Cuing. Puah. Das. Kurang ajar, dia cepat sekali. Tapi dia hanya menolak kecepatan. Kurasa kau masih bisa membunuhnya. Sekarang kau tidak bisa melihat kau. Boom. Puh. Walau aku berusaha secepat apapun, aku tetap tidak dapat menyentuhnya. Sial mata itu. Dia punya 3 bola mata yang sangat cepat. Dari mana dia dapat mata seperti itu? Sial, dipukul berapa kali pun kita masih saja seperti itu. Hei, apa hanya segitu kekuatanmu? Huh? Dan aku tahu saja aku belum menggunakan 25% tenagaku. Sebenarnya seberapa kuat dia. Cuing. Puah. Semua pukulan tidak ada artinya buatku. Dah, ya, dash. Kapuk. Siu, boom. Pukulan tak terasa sakit hanya membuat terombang-ambing. Aku hanya menunggu kesempatan itu, kesempatan saat ada celah akan kupatahkan kau, Zain. Apa yang kau rencanakan, Machine? Kau salah, Zain. Jika berpikir Hanzo membuka semua pendukungnya untuk mengurung, aku tahu dia itu jauh lebih kuat dibanding kau. Dia mengurungku di sebuah kotak yang sangat kuat, entah itu sebuah bukan es atau lelehan baja lebih dari 1 juta ton beratnya. Lalu Viduva melepaskan ku, entah bagaimana caranya. Ya, Hanzo juga punya mata sepertimu, tapi matanya jauh lebih cepat. Dan asal kau tahu, aku akan menggunakan mataku juga tentunya. Bicara soal mata, matamu ini punya kecepatan melihat objek untuk berhenti. Artinya aku bisa menghentikan. Jadi kau harus bergerak lebih cepat. Walaupun dia bilang begitu, aku yakin dia ingin lebih dari itu. Jadi menurutmu coach sudah tidak bahaya lagi? Ya Pak, di dalam coach sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Saya kita bisa fokus ke tim pecahan coach. Pak, ada sinyal energi sangat kuat. Di mana itu berada? Itu terletak di dekat benua Antartika, Pak. Pak, aku rasa kita baru saja mengetahui di mana letak Hanzo berada. Ini tidak mungkin. Kalau begitu cepat kirimkan seorang ke sana. Puah, serak, puah. Sial, dia terlalu cepat. Tuh, ya, Rex. Ini saatnya. Dia terdiam karena aku tidak bisa jalan-jalan. Siu, buda. Ini yang dia masuk tubuhku seakan terkunci. Sekarang kau sudah tahu siapa aku. Wow.